Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan IPA, tema 1, subtema kedua, dengan materi proses terjadinya bunyi dan indera pendengaran. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anak boleh menyiapkan buku-bukunya, anak-anak juga boleh menyiapkan alat tulis yang diperlukan. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Proses terjadinya bunyi pada benda hingga ke indera pendengaran. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi, semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, pita suara kita bergetar ketika kita berbicara. Contoh lainnya, senar gitar yang dipetik juga akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, contoh sumber bunyi antara lain adalah alat musik. Nah, contoh yang pertama adalah ada biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Nah, yang kedua, marakas. Marakas yang digoyang-goyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, yang ketiga ada gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar. Nah, bergetaran itulah yang akan menghasilkan bunyi. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian telinga. Nah, coba anak-anak pegang telinganya masing-masing. Sudah? Iya. Yang anak-anak pegang itu namanya apa, yuk? Iya, namanya adalah daun telinga. Nah, perlu anak-anak ketahui, telinga ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, kita mulai dari telinga luar dulu ya, atau telinga pada bagian luar. Nah, pada telinga bagian luar, yaitu ada daun telinga, lubang telinga, dan juga tiang pendengaran. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu ada bagian tengah telinga. Nah, bagian tengah telinga ini terdiri dari gendang telinga, kemudian ada tulang-tulang pendengaran, dan juga ada saluran eustasius. Nah, kita masuk ke bagian telinga dalam. Nah, pada bagian telinga dalam ini terdapat saluran setengah lingkaran dan juga koklea, atau yang kita biasa sebut sebagai, ayo anak-anak ada yang tahu kita sebut sebagai apa? Iya, koklea ini biasa kita sebut sebagai rumah siput. Nah, kita masuk ke fungsinya ya anak-anak ya. Nah, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian yang kedua, lubang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya, kita lanjut lagi. Liang telinga. Nah, liang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Perlu anak-anak ketahui, pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Kemudian, gendang telinga ini berfungsi sebagai untuk menerima getaran, bunyi, dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian, tugas dari tulang-tulang pendengaran yaitu meneruskan getaran
bunyi ke koklea atau yang kita sebut sebagai rumah siput tadi. Ya, yang selanjutnya ada saluran Eustachius. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga atau ruang telinga tengah ke faring. Atau lebih mudahnya, saluran Eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga. Kemudian kita lanjut ke saluran setengah lingkaran. Nah, fungsi dari saluran setengah lingkaran ini yaitu membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang terakhir, koklea atau rumah siput, yaitu berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Nah, kita sekarang lanjut masuk ke proses mendengar bunyi. Bagaimana sih proses mendengarkan bunyi itu, Bu Guru? Ya, yang pertama, getaran itu berasal dari sumber bunyi. Kemudian, gelombang bunyi yang anak-anak dengar ditangkap oleh daun telinga. Ya, selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dan koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Selanjutnya, syaraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, dan otak menerjemahkan dari rangsangan bunyi menjadi bunyi, sehingga anak-anak dapat mendengarkan bunyi yang anak-anak dengar. Ya, bagaimana? Anak-anak sudah paham? Oke, kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kepekaan telinga sebagai indera pendengar atau indera pendengaran. Ya, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik atau yang biasa kita sebut Hertz atau biasa disingkat Hz. Nah, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Nah, itu tergantung dari kekuatan telinga masing-masing orang ya. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Nah, seperti Bu Guru bilang tadi, biasanya kemampuan pendengaran itu dipengaruhi oleh faktor usia dan juga kesehatan telinga. Indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya, memelihara kesehatan telinga. Nah, Ibu Guru mau tanya, anak-anak di rumah rajin membersihkan telinganya tidak? Ya, pasti dong, pasti rajin ya. Semua pasti rajin membersihkan telinganya masing-masing. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, bagaimana sih cara merawatnya, Bu Guru? Ya, cara merawat telinga, yang pertama, anak-anak dapat bersihkan bagian luar secara teratur. Bagian luar telinganya, anak-anak bersihkan secara teratur. Anak-anak dapat menggunakan kapas yang bersih, atau sapu tangan, atau bisa juga anak-anak menggunakan dengan air hangat, dibasuh dengan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga, karena itu dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah, jika kotoran di telinga anak-anak sudah banyak, anak-anak perlu pergi ke dokter THT atau yang biasa kita sebut dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Untuk dibersihkan ya, jadi anak-anak bisa pergi ke dokter THT untuk membersihkan telinga anak-anak. Nah, yang ketiga, jika ada suara memekak telinga atau suara keras yang mengganggu telinga, anak-anak bisa segera tutup kedua lubang telinga anak-anak agar gendang telinga
tidak rusak. Nah, itulah beberapa cara yang anak-anak dapat lakukan untuk merawat telinga anak-anak. Iya, nampaknya kita sudah masuk di akhir video. Sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru, atau anak-anak boleh membacanya pada buku pena. Anak-anak juga boleh mencari materi tambahan di internet ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ayo ambil sikap berdoanya dulu. Sudah siap semua? Iya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah, selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan pastinya tetap semangat untuk belajar ya. Salam semangat, salam DigiTM.